Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayol ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hisham bin Ammar qal haddatsana Rudayh bin Atiyah qal haddatsana Ibrahim bin Abi Ablah an Ummi Darda anna rajulan ataha faqal inna rajulan nala minki 'inda Abdul Malik faqal innu'ban bima laysa fina faqalama zukkina bima laysa fina. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Rudayh bin Atiyah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abi Ablah dari Ummu Darda bahwasanya seseorang mendatanginya lalu berkata, sesungguhnya seseorang telah mencelamu di sisi Abdul Malik. Maka Ummu Darda pun berkata, jika kita dicela dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita, maka alangkah seringnya kita dipuji dengan apa yang tidak ada pada kita. Nah, ini hadisnya, ayol ikhwah, hadisnya ini dari Ummu Darda. Artinya hadis ini mauquf karena Ummu Darda seorang sahabat Nabi. Di sini Ummu Darda suatu hari didatangi seseorang yang mengabarkan, dia memberi kabar kepada Ummu Darda bahwasanya ada orang yang mencela Ummu Darda di sisi Abdul Malik. Dilaporkan nih ada orang yang mencelamu di sisi Abdul Malik. Maka apa reaksi Ummu Darda? Ummu Darda berkata, jika kita dicela dengan apa yang tidak ada pada diri kita, maka alangkah seringnya kita dipuji dengan apa yang tidak ada pada diri kita. Artinya gini, kalau memang kita ini dicela dengan sesuatu yang sebenarnya tidak kita lakukan, maka alangkah seringnya juga kita dipuji dengan sesuatu yang kita tidak lakukan. Jelas Bapak ya? Artinya gini, kalau kita dicela karena sesuatu yang menurut kita tidak pantas, kita juga sering dipuji dengan sesuatu yang tidak pantas. Artinya apa? Sabar ya. Sebagaimana kita juga sering dipuji padahal pujian itu tidak layak, maka kita juga harus siap dicela padahal celaan itu tidak layak bagi kita. Nah, ini maksudnya ya. Mudah-mudahan jelas. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya hendaknya seorang bersabar menghadapi celaan, gangguan dari orang lain. Hendaknya bersabar menghadapi celaan dan gangguan dari orang lain. Itu faedah pertama. Faedah kedua, anjuran untuk memaafkan perlakuan orang lain yang menyakitkan. Ya contohnya di sini Ummu Darda dicela, ada orang yang mengabarkan kepada beliau bahwa ada orang yang mencela beliau. Beliau tidak marah, beliau malah ya udah dimaafkan. Kita udah sering dipuji dengan sesuatu yang tidak pantas, ya maka wajar kalau kita juga dicela dengan sesuatu yang tidak pantas. Nah, ini ya. Ini orang yang hatinya bersih begitu ya. Dicela, disakiti, santai saja. Adapun kita seringnya dicela sedikit langsung marah, dendam sampai bertahun-tahun kadang. Nah, ini menunjukkan kita ini iman kita lemah, perlu banyak belajar dan belajar ya. Lalu faedah lain terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, samanya celaan dengan pujian, atau ketika seorang menganggap celaan dan pujian adalah sama, itu tanda yang menunjukkan ikhlasnya orang tersebut. Ketika seorang menganggap pujian dan celaan sama, itu menunjukkan ikhlas tulusnya orang tersebut. Contohnya Ummu Darda di sini, dia anggap mau dicela banyak, dipuji banyak sama aja, nggak ada pengaruhnya. Ya artinya bahwa
celaan orang tidak akan membuat kita hina di sisi Allah, sebagaimana pujian seorang tidak akan membuat kita mulia di sisi Allah. Karena itu yang jadi patokan bukan penilaian manusia, tapi penilaian Tuhannya seluruh manusia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.